Selamat kembali bertemu wanita Deborah di dalam ibadah setiap hari Rabu wanita Deborah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur kalau sampai hari ini kami masih ada, masih sehat, masih boleh mendengar firman Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sebentar pemberitaan firman Tuhan, biar boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki bulan Juni. Aduh, sangat cepat sekali, 6 bulan kita sudah memasuki di tahun 2021. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Saya berharap semua ibu-ibu dalam keadaan baik, sehat, dan dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema dengan tema crazy love atau cinta yang gila, cinta yang gak masuk akal, cinta yang segala-galanya. Yang saya akan ambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 1 Yohanes 4 ayat 8b. Sebab Allah adalah kasih. Hari ini kita mau belajar tentang ada sebuah cinta, yaitu cinta Yesus yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu atau saudara atau wanita Deborah hidup tinggal 15 menit lagi. Hidup kita tinggal 15 menit. Apa yang kita inginkan? Apa yang permintaan apa terakhir yang kita minta? Saya percaya permintaan terakhir kita mau bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Artinya cinta itu adalah kekuatan yang sangat besar dari lahir sampai dipanggil pulang oleh Tuhan. Cinta itu akan terus berkumandang di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang mempunyai kasih agape love. Kasih yang tidak perlu ada respon dari kita. Kasih yang tidak perlu ada timbal balik dari kita. Kasih yang segala-galanya sampai rela memberikan nyawanya, hidupnya untuk seluruh manusia. Apa saja yang kita bisa pelajari dari crazy love, cinta Allah, agape love ini? Yang pertama adalah kasih yang tidak bersyarat. Seringkali di dalam hidup kita seringkali mendengar begini. Tuhan tidak lagi mencintai kita karena aku baru saja berbuat dosa. Aku baru saja benci si A. Aku baru saja melawan suamiku. Tuhan sudah tidak cinta aku. Atau sebaliknya, oh Tuhan sangat mengasihi aku karena aku baru aja beri orang. Baru saja aku nengok orang sakit. Baru saja aku memberkati orang lain. Ibu-ibu yang dicintai Tuhan, kasih Tuhan tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan. Atau tidak tergantung dengan situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang pertama, kasih yang tidak bersyarat. Seringkali di dalam kehidupan kita, konsep kita, saya mencintaimu kalau kamu bla 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 bla. Suami mencintai istri, kalau kamu, atau istri mencintai suami, kalau suamiku bla 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 bla. Di dalam konseling pernikahan seringkali terjadi pembicaraan, kenapa kamu mau menikah dengan si A ini? Kenapa? Oh karena dia cantik tante, karena dia baik tante, karena dia imut-imut tante. Kalau saya balik bertanya, setelah menikah, kalau dia tidak imut-imut tapi amit-amit, apakah kamu masih mencintai dia? Kasih manusia sering kali bersyarat. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Artinya
Meskipun aku seringkali menyakiti hati Tuhan. Meskipun seringkali aku mungkin tidak mentaati firman Tuhan. Meskipun aku sering kadang berbuat dosa. Tapi Tuhan itu tetap mencintai kita. Contoh yang sangat baik di Alkitab. Di dalam Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ini satu contoh bagaimana seorang ayah ketika anaknya balik pulang. Anaknya ini bukan anak yang henau, bukan anak yang baik. Anak yang telah mencemarkan nama baik orang tuanya. Anak yang balik dalam keadaan kotor, dalam keadaan bau babi, dalam keadaan lusuh. Tapi apa respon sang ayah? Sang ayah bukan balas memaki-maki atau marah. Ngapain kamu balik ke sini? Buat apa kamu balik ke rumah ayah? Kau sudah mempermalukan nama ayah. Kau sudah menghabiskan hartaku. Buat apa balik? Pergi. Tapi tidak seperti itu respon ayah. Sama sekali tidak ada kata makian dari sang ayah. Itulah gambaran kasih Kristus kepada umat manusia. Begitu besar cinta Tuhan. Begitu besar apa yang dia lakukan buat hidup ibu-ibu dan saya. Melalui kematiannya dia mengampuni kita tanpa syarat. Tidak perlu kita harus baik dulu baru diampuni, tidak. Tapi begitu kita terima Tuhan, kasih yang tak bersyarat itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan agape love atau crazy love? Yaitu kasih yang tak berkesudahan, kasih yang forever, kasih yang tak lekang oleh waktu. Kasih yang gak ada habis-habisnya. Stoknya itu banyak banget. Orang entek-entek ibu-ibu. Kasih Yesus itu seperti itu. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya apa? Bolak-balik berbuat salah. Bolak-balik minta ampun sama Tuhan. Bolak-balik kita keliru jalannya. Bolak-balik tidak taat. Tapi seperti itulah Tuhan tetap menerima kita kembali. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Contoh di dalam Alkitab adalah Daud, ibu-ibu. Daud itu bolak-balik dia berbuat dosa. Bayangkan dia pernah berzina dengan istri Uria. Bayangkan juga dia punya satu strategi yang sangat kejam untuk membunuh Uria. Suruh ditaruh di bagian barisan depan. Dikatakan di dalam 2 Samuel 11 ayat 15 supaya Uria ini mati. Bayangkan dia merancangkan satu pembunuhan untuk seorang yang bernama Uria. Daud bolak-balik berbuat dosa. Tapi seberapa banyak dia berbuat dosa, seberapa banyak itu pula kasih Tuhan menerima Daud kembali. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, bersyukur kita punya cinta dari Yesus. Cinta yang tak berkesudahan. Mari kita jangan keraskan hati, terima cinta ini. Ambil cinta ini. Oh, alami stok cinta Tuhan yang tidak habis-habisnya. Dengan tidak mempermainkan Tuhan, tapi hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan crazy love atau agape love? Yang ketiga adalah kasih yang tidak terpahami. Kalau saya boleh katakan, kasih yang gak masuk akal sehat. Gak masuk sama akal sehat. Kalau akal sehat itu, kalau kamu cinta, saya juga cinta. Kalau kamu tidak cinta, ngapain saya cinta kamu? Itu akal sehat.
Tapi kasih Tuhan, kasih yang cintanya itu gak masuk akal sehat. Ada contoh yang sangat baik. Paulus di dalam Efesus 3 ayat 18 bagian B. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Perhatikan ibu-ibu, Paulus berkata kasih Kristus itu bukan hanya dengan satu kata, tapi betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam. Paulus gak bisa menguraikan kasih Yesus dengan hanya satu kata. Why? Kenapa? Karena Paulus alami ada cinta yang gak masuk akal. Siapa sih Paulus yang notabene latar belakang hidupnya amburadul? Dia membunuh banyak pengikut-pengikut Tuhan. Dia membuat orang gemetar. Dia membuat orang ketakutan. Kehadirannya membuat orang lari karena Paulus atau Saulus sebelumnya begitu jahat hidupnya. Begitu hidupnya rusak, kacau. Tetapi seorang Paulus yang begitu jahat, begitu kejam, justru dipanggil Tuhan jadi pelayannya. Justru diambil Tuhan, diangkat Tuhan. Orang yang seperti ini, betapa tidak Paulus menjerit, aduh Tuhan, kasih-Mu itu begitu lebar, panjang, tinggi, dalam untuk aku seorang Paulus. Ibu-ibu yang dicintai oleh Tuhan, bersyukurlah dalam hidup ini kita punya kasih Kristus yang sungguh sangat luar biasa. Kita mengalami cinta Tuhan ini. Dalam hidup ini kita boleh terima cinta Yesus yang tanpa syarat, yang tak berkesudahan, dan yang tak terpahami dengan akal sehat kita. Apakah stop sampai di sini? Apakah stop kita hanya bersyukur Tuhan dengan cinta kita? Apakah seperti itu? No. Tuhan punya maksud ibu-ibu. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba perhatikan ini kata. Kita ini bisa mengasihi sesama karena Tuhan sudah kasih dijokin kasih dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Karena dasar manusia, nature, sifat dasar manusia ibu-ibu, semua sama. Kalau ada orang bolak-balik menjahati kita, ada orang bolak-balik bohong sama kita, menipu, mau pinjam uang sekali, nanti saya bayar, pinjam lagi kita kasih lagi, 3 kali kita kasih. Saya berpikir ketika keempat kali, tidak mungkin ada yang mau, oh ya gak apa-apa, kamu mau hutang sampai berapa kali juga saya beri. Tidak mungkin. Artinya apa ibu-ibu? Dasar manusia, nature manusia, jahat ganti jahat. Sakit ganti sakiti, lebih kejam. Bahkan di dalam pergulatan Koping Ho, ibu-ibu tahu. Oh, seorang anak, dia akan balas dendam. Siapa yang bunuh ayah saya? Dia akan cari orang yang membunuh ayahnya. Balas dendam. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan? Ayat yang terakhir, Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, perhatikan ini kalimat, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini ajaran Tuhan Yesus, maaf saya boleh katakan gila ibu-ibu. Ini ajaran yang maaf ya,
Sangat gila. Bagaimana tidak? Disuruh mengasihi musuh, disuruh berbuat baik, disuruh memberkati, dan disuruh berdoa untuk orang yang apa? Yang menjahati kita, yang memusuhi kita. Luar biasa ajaran Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih contoh sebelum dia berkata seperti itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam praktek kehidupan kita, seringkali mungkin kita menemui ada suami yang menyakiti hati kita. Bahkan ada suami yang begitu kasar, mukul. Sampai saya pernah lihat di YouTube seorang ibu, dia memberi kesaksian. Katanya dia rada aneh kalau hari itu suaminya tidak pukul dia. Sampai seperti itu ibu-ibu. Jadi kalau suaminya pulang, kalau dia tidak dipukul karena mabuk, dia sangat aneh. Karena sudah setiap hari pukulan suaminya menjadi makanannya. Mungkin ada di antara ibu-ibu Deborah yang membenci suami. Ataupun ada ibu-ibu antara sesahabat, ada yang benci karena pernah memfitnah, pernah menyakiti dengan kata-kata yang kasar. Pagi hari ini, ampuni mereka dengan kasih agape love, dengan kasih Tuhan yang tanpa syarat. Mungkin ada mantu yang benci mertua atau sebaliknya, mertua benci mantu, atau sesama teman, 7 turunan aku tidak mungkin mengenal dia lagi. 7 turunan aku gak mungkin mau menyapa dia lagi. Hari ini lepaskan pengampunan. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kasih agape yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kami telah terima kasih Tuhan. Kasih yang besar, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak berkesudahan, dan kasih yang tidak masuk akal. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang besar di kayu salib. Mampukan kami untuk membagi cinta ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin tidak bersahabat dengan kami. Biar kami boleh menebarkan cinta kasih ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap wanita Deborah di Hagios Family. Rumah tangga ibu-ibu, pekerjaan ibu-ibu, suami ibu-ibu, anak-anak, masa depan, kesehatan. Diberkatilah seluruh wanita Deborah. Lindungi kami dari virus corona, dari COVID. Oh Tuhan, berikan kami kesehatan yang sesehat dan yang imun yang kuat. Oleh kuasa darah-Mu ya Bapa, dan bilur-bilur-Mu yang memberi sehat bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.